Pemirsa, di era ketika standar kecantikan makin tak masuk akal, kini banyak orang, terutama public figure, rela menjalani berbagai prosedur kecantikan demi tampil sempurna. Sejumlah selebritis tanah air pun rela mengeluarkan ratusan juta rupiah demi merombak penampilan agar selaras dengan tuntutan industri hiburan dan ekspektasi publik. Salah satunya Denada. Dalam beberapa tahun terakhir, Denada menjalani berbagai prosedur, mulai dari lower facelift, ponytail lift, hingga operasi hidung menggunakan tulang iga. Fenomena serupa juga tampak pada Felicia Angelista yang memilih prosedur sedot lemak di area perut, lengan, dan ketiak. Hasilnya bentuk tubuhnya kini nampak lebih ramping dan proporsional, sehingga membuatnya merasa lebih nyaman dan percaya diri ketika tampil di depan kamera. Ada pula Natalie Holscher yang melakukan prosedur bariatrik untuk menurunkan berat badan. Semua prosedur ini dilakukan demi mendapat tampilan yang proporsional sesuai dengan standar kecantikan modern. Namun di tengah gempuran tren kecantikan yang serba instan, fenomena ini sebenarnya hanya salah satu cara mempercantik diri, yang mana caranya terus berubah dari zaman ke zaman. Setiap budaya bahkan memiliki cara tersendiri dalam mendefinisikan kecantikan yang seringkali berbeda dengan standar yang kita kenal hari ini. Karena itulah lahir tradisi kecantikan unik yang beberapa prakteknya pun masih dilakukan sampai sekarang. Inilah 7 perubahan fisik demi cantik versi on the spot. Dikala hidung kecil dan mancung jadi dambaan banyak orang, berbeda dengan wanita dari suku Apatani. Suku yang berada di dataran tinggi Apatani, Arunachal Pradesh, India ini dikenal dengan dekorasi hidung mereka yang tak biasa. Mereka menyumbat lubang hidung menggunakan tipe, alat mirip kancing yang terbuat dari campuran tinta hitam, lemak babi, dan arang. Tradisi yang dikenal dengan nama Yaping Hulo ini dilakukan ketika perempuan Apatani mulai beranjak remaja. Prosesnya dimulai dengan melubangi sisi kiri dan kanan hidung. Setelah itu lubang disumbat dengan tipe. Diameter penyumbat akan diperbesar secara bertahap sehingga mencapai ukuran yang cukup besar. Perlahan, lubang hidung akan meregang, hidung membesar hingga menghasilkan tampilan yang membedakan perempuan Apatani dengan suku lain. Tradisi ini dilakukan karena dulu perempuan Apatani yang terkenal cantik sering diculik oleh suku tetangga untuk dijadikan istri. Karena itulah para tetua meminta perempuan Apatani untuk menutupi kecantikan mereka. Tak hanya menyumbat hidung, tapi mereka juga diminta untuk membuat tato berupa garis-garis vertikal berwarna hitam di wajah agar penampilan mereka semakin tidak menarik. Namun praktek sumbat hidung telah dilarang oleh pemerintah India sejak awal tahun 1970-an. Kini tradisi memakai tipe hanya ditemukan pada perempuan-perempuan tua suku Apatani. Kulit mulus, halus, dan glowing merupakan definisi kulit cantik bagi hampir semua wanita. Namun berbeda dengan wanita suku Mursi dan Surma di Ethiopia. Bekas luka justru dianggap memperindah tubuh. Praktek scarification atau menggoreskan luka pada tubuh merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh wanita-wanita suku Mursi dan Surma. Bekas luka yang timbul menjadi salah satu simbol kecantikan yang sangat diagungkan. Proses scarification dilakukan dengan mengangkat kulit menggunakan duri, lalu membuat sayatan menggunakan bilah tajam dan mengoleskan getah. Hal ini bertujuan agar luka mengering dengan membentuk pola timbul yang permanen. Guratan-guratan ini sering ditempatkan di bagian perut, punggung, lengan, dan dada.
Selain tujuan estetika, rasa sakit dan daya tahan selama proses scarification juga dianggap sebagai cerminan kekuatan dan keberanian. Jika biasanya seorang wanita ingin terlihat cantik dengan cara melakukan beragam perawatan gigi, seperti bleaching atau veneer, hal berbeda terjadi pada perempuan suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat. Mereka memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi yang dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Selama proses pengerikan berlangsung, wanita suku Mentawai tidak dibius. Karena itulah dibutuhkan ketahanan fisik dan mental yang kuat. Proses pengerikan ini dilakukan oleh dukun adat dengan menggunakan alat sederhana berupa besi dan kayu. Tradisi ini bukan sekedar tindakan estetika, namun memiliki nilai sosial dan spiritual yang mendalam bagi suku Mentawai. Perempuan yang telah menjalani kerik gigi dianggap telah beranjak dewasa dan siap menjalani kehidupan rumah tangga. Kerik gigi juga menjadi salah satu cara untuk mencapai keselarasan jiwa dan raga. Kalau masyarakat Mentawai punya tradisi kerik gigi, di Bali dikenal tradisi hampir serupa yang bernama metatah, mepandes, atau mesanggi. Tradisi potong gigi ini dilaksanakan oleh semua umat Hindu di Bali, khususnya bagi yang menginjak usia remaja. Mepandes dilakukan dengan mengikir kedua gigi taring dan 4 gigi seri rahang atas. Hal ini merupakan simbol pengendalian diri terhadap 6 sifat buruk atau setripu, yaitu nafsu, tamak, marah, mabuk, kebingungan, dan iri hati. Mepandes juga melambangkan bahwa seseorang telah siap memasuki fase kehidupan yang lebih dewasa dengan tanggung jawab sosial dan spiritual yang lebih besar, sekaligus bentuk penyucian agar lebih dekat dengan Sang Hyang Widi serta leluhur. Tradisi kecantikan unik berikutnya datang dari suku Himba di Namibia. Suku Himba adalah kelompok etnis yang hidup di daerah kering dan tandus di bagian utara Namibia, khususnya di wilayah Kunene. Mereka dikenal dengan cara hidup yang sangat terikat dengan alam dan tradisi leluhur. Salah satu tradisi unik suku Himba adalah cara mereka mandi yang sangat berbeda dengan kebiasaan masyarakat modern. Alih-alih menggunakan air untuk mandi, mereka menggunakan asap dari pembakaran abu, lemak sapi, dan tanaman aromatik. Selain membersihkan dan menjaga tubuh tetap wangi, cara ini juga berfungsi sebagai pelindung alami terhadap serangga dan penyakit kulit. Uniknya, mandi seperti ini hanya dilakukan oleh wanita suku Himba, sementara pria tetap menggunakan air. Wanita suku Himba juga melumuri badan hingga rambut dengan otjize, yaitu campuran oker atau tanah merah, lemak, dan mentega. Campuran ini dipercaya dapat melawan matahari yang menyengat serta menjaga kulit tetap bersih dan lembab. Gaya rambut suku Himba yang unik juga menandakan status sosial dan usia seseorang. Barusan aku tanya nih gimana hidung idaman kalau umpamanya mereka operasi. Jadi operasinya bukan jadi kayak kita guys. Mereka tuh pengen gibi toilet. Like this because our nose is so long and long. Operasi hidung atau rhinoplasty merupakan salah satu tindakan yang sering dilakukan banyak selebriti untuk menunjang penampilan mereka. Umumnya, banyak orang yang melakukan rhinoplasty untuk membuat hidung mereka tampak lebih mancung. Namun berbeda dengan di Turki. Meski sebagian besar wanita Turki bertulang tinggi alias mancung, bentuknya kadang cenderung lebih besar atau memiliki benjolan di batang hidung. Beberapa orang juga merasa hidung mancung mereka tidak proporsional dengan wajah dan terlalu mencolok. Karena itulah mereka memilih melakukan operasi untuk membuat hidung yang lebih kecil dan rata. Hasilnya, tren mengecilkan hidung menjadi cukup populer di negara ini.